Pernahkah Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia, tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun tidak mudah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai disabilitas, mari kita pelajari konsepnya. Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Tidak hanya laki-laki perempuan, tinggi pendek, hitam putih, orang tua anak, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Dalam ruang lingkup suatu negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat. Bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya. Misalnya seseorang yang terhambat untuk naik ke lantai 2 suatu bangunan adalah karena fisiknya yang menggunakan kursi roda. Sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Misalnya tidak bisanya pengguna kursi roda naik ke lantai 2 bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang melengkapi fasilitas dengan bidang landai atau lift yang menjadikannya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka muncul anggapan fisik yang normal dan tidak normal, di mana penyandang cacat masuk dalam kategori tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas, tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Oleh karena itu, dalam konsep disabilitas, semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikan itulah yang harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Dari segi penyelesaian masalah, cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Dengan cara pandang itu, ditambah dengan anggapan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang tidak normal, maka penyelesaian dilakukan dengan berdasar kepada belas kasih orang lain. Dengan berdasar pada belas kasih, maka konsep penyelesaian pada istilah cacat hanya mengandalkan bantuan sosial belaka, yang dijalankan apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi. Bahkan keberadaannya bisa ada atau tidak bergantung kepada kebaikan hati pengalokasian anggaran. Sedangkan dalam konsep disabilitas, penyelesaian dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia, dan pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Misalnya, dalam pembangunan di bidang transportasi, armada angkutan umum harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas, seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar, dan memiliki sistem pengumuman yang berbentuk audio, visual, dan taktual. Begitu pula dalam sektor pekerjaan, pelatihan kerja harus aksesibel terhadap para penyandang disabilitas dan mampu mengarahkan penyandang disabilitas bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh lain yang menegaskan perbedaan disabilitas dan cacat dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam sektor pendidikan. Penyelenggara pendidikan masih kerap menolak siswa penyandang disabilitas karena tidak tersedianya fasilitas belajar, sehingga langsung dialihkan kepada sekolah luar biasa atau SLB. Alhasil, pemahaman terhadap SLB menjelma menjadi sekolah khusus penyandang cacat. Semakin lama, dengan hanya melihat kepada kondisi fisik seseorang, apakah dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tuli,
pengguna kursi roda, atau tunanetra, mereka langsung diarahkan untuk mendapatkan pendidikan di SLB. Sedangkan dalam cara pandang disabilitas, semua siswa diperlakukan sama, sehingga selama sang siswa memenuhi syarat kemampuan untuk mengikuti kurikulum nasional, maka akan diarahkan pada sekolah umum formal. Adapun kendala fasilitas seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas. Dengan bersekolah di sekolah umum, maka akan ada interaksi antara siswa penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Dari interaksi itu akan timbul rasa saling memahami akan keunikan masing-masing siswa, dan hal itu sangat baik untuk mengajarkan toleransi dalam berinteraksi sosial. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, setelah memahami konsep disabilitas, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat dalam menyebut penyandang disabilitas. Dengan begitu, setidaknya menghindarkan penggunaan istilah negatif untuk menyebut sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, mari periksa bersama, apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitarmu sudah ramah untuk penyandang disabilitas? Apakah sudah ada bidang landai atau lift sebagai alternatif penggunaan tangga? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang aksesibel seperti bentuk audio, visual, dan taktual? Dan apakah para pemberi layanan umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi penyandang disabilitas? Apabila belum, mari layangkan masukan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ketiga, berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya, mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia dengan ucapan orang gila, atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebut seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai hentikan dari diri kita sendiri dan mengkritisi, bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas. 3 hal itu dapat kita lakukan mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri. Mari upayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kampanye Disabilitas Bergerak demi mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas.